Halo semua, kembali lagi sama gue Raka Herza. Video kali ini sesuai permintaan dari video sebelumnya dan dari Instagram juga, kita bakal bahas cara kerja knalpot. Oke, jadi di video ini gue membahas cara kerjanya knalpot dan bagaimana knalpot itu bisa naikin horsepower. Oke, jadi kita mulai dulu dari basicnya. Ini setup yang basic banget. Jadi di knalpot itu ya, gas itu kan di sini ada pembakaran. Nah, ketika dibakar kan bensin sama udara itu pasti bakar, ada keluar karbon dioksida, harus ada gas buangnya. Nah, gas buangnya itu dikeluarkan dari mesin melalui knalpot, sistem knalpot. Nah, jadi ketika keluar dari mesin sini, jadi ada gas knalpot itu bakal ngelewatin katalis dulu, muffler, baru ke tipnya. Kadang juga berbeda-beda. Ada juga kalau misalnya dari mesin turbo itu ada dari mesin ke header dulu. Jadi di sini juga semuanya pasti dari header atau dari exhaust manifold. Jadi dari exhaust manifold itu atau dari header itu baru ke up pipe. Kalau untuk mobil-mobil turbo itu ke up pipe dulu, ke turbo, baru ke down pipe, baru ke katalis, muffler, resonator, dan tipnya. Tapi kalau ini kita basicnya aja. Jadi ada katalis dan muffler. Dan kadang pun juga di muffler ini dicampur sama resonator. Dan nanti akan gue bahas apa bedanya muffler sama resonator. Nah, jadi ketika mesin keluar, gas hasil pembakaran untuk keluar dari mesin, itu sebenarnya masih ada gas-gas yang sangat beracun, sisa-sisaan pembakaran. Itu kayak karbon monoksida, ini bahaya banget. Karbon monoksida, terus ada hidrokarbon, ada nitrogen oxide juga. Nah, di katalis ini gunanya adalah untuk mengurangi emisi dari semua ini. Mengurangi emisinya. Makanya kalau misalnya kalian ganti knalpot, terus bukan ganti knalpot, maksudnya kayak misalnya kalian cabut katalis dari knalpot kalian. Kalau kalian cium, saya jangan dicium sih, tapi kalau kalian cium, baunya tuh lebih perih gitu loh di hidung. Lebih perih karena itu kalian menghirup ini karbon monoksida, hidrokarbon, nitrogen oxide juga, itu bahaya untuk lingkungan, polusi. Jadi katalis ini untuk mengurangi emisi. Nah, ketika udah ada reaksi kimia yang bakal menyaring karbon monoksida dan hidrokarbon nitrogen oxide ini, mereka gas ini knalpot ini baru ke muffler. Nah, jadi gas ini ketika ada ledakan, gas itu nggak cuma gas aja, tapi mereka itu ada gelombang suara. Ya, gelombang suara. Nah, gelombang suara ini karena ya namanya hasil ledakan itu pasti berisik. Nah, muffler ini gunanya itu untuk meredam suara-suara muffler ini. Jadi di dalam muffler ini bakal ada kayak tembok-tembok. Jadi muffler gelombang suara ini bakal berpantulan dan tabrakan satu sama lain. Dan ini bakal meminimalisir suaranya. Nah, tadi kenapa gue bilang ada kadang di muffler itu juga dicampur dengan resonator, atau di beberapa mobil juga muffler sama resonatornya berbeda. Jadi resonator itu gunanya untuk ngilangin dengung-dengung kalau misalnya kalian di RPM tertentu. Kalau misalnya orang-orang bilang ngedrone gitu kan, dengung. Jadi kalau misalnya lagi cruise control atau kalian jalan santai, jadi suaranya itu nggak berisik dan nggak enak gitu loh, gitu. Nah, dari muffler dari semua ini baru ke tipnya. Tip ini juga cuma kayak ujung aja sih, tapi kadang-kadang juga ada juga yang muffler sama tip itu jadi satu, berbeda-beda. Jadi makanya gue bilang setup knalpot itu banyak yang berbeda-beda banget. Nah, jadi gue bahas gimana knalpot ini bisa menghasilkan horsepower. Nah, caranya adalah dari cara ini.
Jadi udara yang masuk, flow yang masuk sama flow yang keluar itu harus sama. Nah, kalau kalian mau, jadi kesannya kayak kalian napas. Kalau kalian bisa menghela nafas, kalian menghela nafas lebih banyak, kalian juga bisa menghirup nafas lebih banyak. Kalau misalnya pengeluaran nafas kalian itu tersumbat, jadinya kalian juga nggak bisa tarik nafas yang dalam, pasti kayak sesek gitu loh, karena terhambat. Nah, jadi ini juga penting. Nah, jadi karena flow itu adalah area dikali kecepatan dari flow-nya, kecepatan dari gas buangnya itu, kalau kalian perbesar areanya, ya flow-nya juga naik. Kalau flow gas knalpotnya naik, ya flow yang masuk ke udara juga masih bisa lebih banyak gitu loh. Kayak tadi gue bilang, kalau misalnya kita napas bisa keluarin lebih banyak napasnya, ya kalian juga bisa nafas lebih dalam, karena ya gak tersumbat gitu loh. Nah, tapi tadi kan gue bilang bisa naikin area. Nah, kenapa kita nggak biar makin bagus, ya udah kasih aja area diameter yang gede banget gitu kan, yang gede banget. Nah, karena sebenarnya di area ini sebenarnya nggak bisa juga. Jadi dari knalpot ini, dari sound wave, kalau misalnya ke area yang lebih besar gitu ya. Jadi karena tadi kan kalau flow-nya sama dan areanya kita kecilin, berarti kecepatannya bakal naik gitu. Kecepatannya bakal naik. Nah, ketika kecepatan naik ini, jadi kemarin gue juga baru baca-baca. Jadi ada 3 bagian nih dari sound wave-nya itu, dari gelombang udaranya. Jadi ada yang high pressure, ada yang middle, ada juga yang low pressure. Nah, jadi kalau kenceng, karena di sini low pressure, jadinya dia bekerja sebagai semacam vakum untuk menarik gas knalpot dari silinder yang lainnya gitu. Nah, makanya ini juga kalau misalnya lebih besar, jadinya di sini kurang vakum, jadinya flow-nya juga kurang bagus gitu loh. Makanya area dari knalpot itu juga harus dipikirin gitu loh. Jadi nggak itu aja, tapi juga karena ini knalpot ini menghasilkan namanya back pressure. Nah, jadi kita itu pengen juga back pressure-nya ada, itu nggak bisa dirawin sih, pasti ada gitu kan. Cuma kita bisa meminimalisirnya biar lebih bagus, jadi flow-nya lancar. Nah, tadi kenapa gue bilang ketika kalian bisa memperbagus exhaust kalian, ya flow kalian naik, jadinya makin banyak udara yang masuk. Nah, makin banyak udara yang masuk, makin banyak udara yang dibakar. Makin banyak udara yang dibakar, makin banyak juga energi yang dihasilkan dan menghasilkan lebih tinggi horsepower. Itu yang kalian mau. Makanya kalau kalian mau, kalau misalnya mobil-mobil balap gitu ya, mereka kebanyakan juga kayak cabut katalis, cabut muffler, jadi langsung gitu kan ya. Nah, itu juga untuk mengurangi hambatan, jadinya lebih bagus. Cuma ya konsekuensinya ya tadi emisi terus juga nih gas-gas racun, terus juga berisik pastinya. Jadi berisik kalau nggak ada muffler kan. Tapi ya pasti untuk
kita yang suka modif ya seneng. Nah, jadi sekarang jelasin lagi bahan-bahan. Jadi bahan-bahan knalpot itu ada stainless, terus juga titanium. Sebenarnya ada bahan-bahan lain lagi, sepertinya kayak aluminium gitu-gitu, cuma aku mau bahas stainless sama titanium aja. Kalau mungkin di bengkel-bengkel knalpot custom juga ada yang besi biasa. Nah, bedanya besi biasa sama stainless adalah stainless itu lebih awet. Nah, titanium lebih awet lagi. Ya kan? Titanium lebih awet lagi. Nih, kita cabut aja besinya, kita langsung bahas stainless sama titanium aja. Maaf nih, gue hapus lagi. Jadi titanium itu dia lebih kuat dan lebih enteng karena density-nya dia lebih tinggi. Jadi ketika karena titanium ini dia lebih kuat dan lebih enteng, jadi karena untuk pipa itu kan jadi ada diameter luar dan diameter dalam. Nah, karena titanium itu lebih kuat, jadi kita bisa memperbesar diameter dalamnya, jadi ini makin tipis. Jadi makin tipis, makanya kalau di knalpot titanium suaranya itu lebih crispy karena dindingnya itu nggak setebal di stainless, karena kalau stainless pasti lebih tebal. Makanya itu. Jadi ya lebih enteng, lebih kuat juga, jadi lebih suaranya juga lebih kencang. Jadi karena bisa lebih tipis dindingnya tadi ini, bisa lebih tipis, ya flow dalamnya kan makin besar, jadinya bisa improve juga power. Nah, dari enteng ini juga karena enteng, jadi bobot power to weight rasionya juga bisa naik gitu loh. Makanya jadi ini improvement yang sangat simple, cuma ganti knalpot, perbesar diameter, tapi juga jangan terlalu besar karena takutnya malah kurang bagus. Yang tadi dibilang apa, kurang vacuum back pressure-nya. Jadi oke, kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa tanya-tanya di komen. Mohon maaf kalau kurang jelas juga. Dan kalau mau nanya langsung lagi bisa kontak di Instagram gue @raka_herza. Di sini gue sering bikin Q&A karena karena di Q&A itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus juga. Sering dapat pertanyaan-pertanyaan bagus soal ini, jadi gue karena pertanyaan-pertanyaan bagus itu, jadi gue mikir juga, gue kurang tahu soal ini, jadi gue bisa cari belajar juga. Jadi kita sama-sama belajar. Dan gue jelasin ke kalian sesimpel mungkin. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan kalian ngerti soal ini. Intinya knalpot itu enteng, lebih besar diameternya, lebih enak. Tapi terlalu besar juga kurang bagus. Kalian jadi ya di situ sih yang harus di balance diameternya juga. Oke, see you guys in the next video.